Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien dalam bidang apapun yang biasa bertanya kepada saya, khususnya yang ada di Kepulauan Riau. Hari ini saya berkesempatan hadir di Golden Bay, Bingkong. Ada bersama saya Ustadz Samsul Ibrahim. Dulu saya perkenalkan ya, Ustadz Samsul Ibrahim ini merupakan engkongnya segala ormas. Beliau ini juga pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, juga Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, dan juga pengurus PWI dan sejumlah organisasi lainnya. Nah, saya ingin bertanya khusus kepada Ustadz Samsul Ibrahim ini berkaitan banyak sekali yang bertanya kepada saya dan nantinya akan saya bagikan, publikasikan terkait mengapa banyak orang sibuk-sibuk atau bahkan pemerintah kok selalu menyuruh mengapa sih masjid itu harus ada legalitas. Legalitas itu artinya semacam surat tanah mungkin harus jelas, kepengurusan mungkin harus jelas. Mengapa harus seperti itu? Ini kan perlu juga, banyak masyarakat ini yang cuek bebek seperti itu, maka sehingga ada yang bertanya. Kemudian yang kedua, saya ingin tanya dengan beliau, prosedurnya itu sebenarnya bagaimana mengurus legalitas masjid ya, karena memang banyak sekali yang belum diurus. Kemudian nanti yang ketiga mungkin ada perbedaan tanah yang di dalam kawasan BP Batam dengan yang di luar BP Batam. Tapi perlu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Langsung saja Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penonton dan pendengar sekalian, berbahagia sekali pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertegur sapa, dan kebetulan saya diundang oleh Bapak Haji Mariono. Ini luar biasa, Pak Haji Mariono, konsultan keluarga di Provinsi Kepulauan Riau, terkait dengan soalan yang diajukan oleh beberapa pihak kepada Pak Haji Mariono yang berhubungan dengan pendirian rumah ibadah. Maka bisa kita jelaskan pertama, mengapa rumah ibadah itu perlu memiliki legalitas. Ada banyak orang salah persepsi, seakan-akan beribadah di Republik ini perlu izin. Padahal yang dimaksud di sini adalah mendirikan rumah ibadah dan beribadah itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau beribadah itu adalah ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhannya yang tidak bisa dimasuki oleh negara, karena itu menyangkut hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya itu. Ini menjadi isyarat bahwa negara tidak boleh mencampuri urusan ekspresi keagamaan seseorang, dalam hal ini peribadatan seseorang. Tetapi kalau kita mendirikan rumah ibadah, ini berbeda. Kalau kita mendirikan rumah ibadah, ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pihak lain, seperti kepemilikan tanah, kemudian keberadaan bangunan rumah ibadah itu apakah nanti tidak akan mengganggu masyarakat sekitarnya, atau mungkin akan mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan seterusnya seperti itu. Sehingga negara perlu hadir untuk menengahi sekiranya nanti terjadi sengketa atau gesekan dengan masyarakat, maka rumah ibadah itu mendapat perlindungan dari negara. Nah, jadi karena itulah kemudian negara membuat
aturan main atau regulasi yang mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah itu diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Di dalam peraturan bersama tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud rumah ibadah kalau di Indonesia itu adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri khusus. Tidak semua bisa disebut rumah ibadah. Ya. Jadi kalau ciri-ciri khususnya tersebut tidak ada, maka dia tidak dapat dikatakan rumah ibadah. Nah ini ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan bersama menteri tersebut. Kemudian suatu rumah ibadah itu didirikan harus berdasarkan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh di wilayah kelurahan desa. Jadi kita akan menghitung jumlah pemeluk agama dalam suatu wilayah kelurahan desa. Kalau jumlahnya sudah terpenuhi untuk mendirikan suatu rumah ibadah, maka wajib didirikan rumah ibadah. Kalau misalkan pemeluk agama itu tidak mampu mendirikan rumah ibadah karena terhambat oleh suatu hal-hal yang bersifat teknis, maka negara harus memfasilitasi. Pemerintah harus memfasilitasi pendirian rumah ibadah tersebut sehingga tidak boleh ada satupun pemeluk agama di Republik ini yang tidak dapat menjalankan ibadah karena tidak memiliki rumah ibadah. Nah ini jaminan daripada negara. Nah lalu apa yang harus dipenuhi untuk pendirian rumah ibadah ini? Pertama, apabila suatu pemeluk agama terdapat di suatu kelurahan desa sekurang-kurangnya 90 orang. 90 ya? Ya, 90 orang, maka mereka kakak boleh. apa jiwa itu? Ya. Ukurannya kakak apa jiwa? Jiwa ya? 90 orang jiwa. Oh jiwa. Person. Jadi 90 orang boleh mendirikan rumah ibadah. Tidak kira Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Jadi setiap pemeluk agama resmi di Indonesia yang jumlahnya telah mencapai minimal 90 orang di wilayah kelurahan desa boleh mendirikan rumah ibadah. Ini tidak berarti bahwa setiap 90 lalu satu rumah ibadah, tidak begitu. Ini persyaratan minimal. Tetapi rumah ibadah itu tentu saja tidak dibangun hanya untuk menampung 90, tapi untuk menampung jumlah komunitas atau pemeluk agama di wilayah kelurahan desa tersebut. Misalkan di kelurahan A terdapat jumlah pemeluk agama Kristen sebanyak 500 orang. Lalu didirikan gereja yang kapasitasnya 500 orang. Maka di kelurahan itu hanya butuh satu gereja saja. Karena satu gereja itu mampu menampung 500. Kalau misalkan di kelurahan tersebut ada 1000 pemeluk Islam, sedangkan kapasitas masjid yang dibangunnya itu hanya bisa menampung 500, berarti di kelurahan desa itu butuh 2 masjid. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya jumlah 90 orang di suatu kelurahan desa itu tidak cukup, tidak terpenuhi, misalkan di kelurahan A hanya ada pemeluk agama Hindu 30 orang misalnya, berarti kurang dari 90 orang, maka digunakan tingkat batas wilayah kecamatan. Jadi dihitung dalam kecamatan itu apakah ada pemeluk agama Hindu sebanyak 90 orang. Kalau ada, maka boleh didirikan pura di kecamatan tersebut. Dan kalau nanti di kecamatan itu juga tidak terpenuhi, maka digunakan tingkat batas wilayah kota kabupaten. Berarti di kota kabupaten itu hanya membutuhkan 1 pura. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk mendirikan rumah ibadah,
harus memenuhi 3 persyaratan. Yang Tiga, pertama, ya. persyaratan khusus, yang kedua persyaratan teknis bangunan, dan yang ketiga persyaratan administrasi. Coba rincikan Pak Samsul, Ya. apa yang 3? Kalau persyaratan administrasi itu kaitannya dengan pemerintah daerah. Ada surat pengajuan, kemudian ada KTP. Pengajuan dari pengurus lembaga ibadah. Yang mengajukan adalah karena belum ada pengurus. Yang mengajukan adalah panitia pendirian rumah ibadah. Panitia. Ya, jadi kalau nanti terdapat 90 orang pengguna rumah ibadah, mereka berencana di kelurahannya itu mau mendirikan rumah ibadah, maka mereka membentuk panitia lebih dulu. Oke. Panitia pendirian rumah ibadah inilah yang bertindak atas nama pengguna rumah ibadah itu, jamaah itu mengajukan permohonan izin kepada bupati wali kota. Terus yang 90 orang tadi itu harus tanda tangan. Pertama persyaratan teknis bangunan, yang kedua persyaratan khusus, persyaratan administrasi, dan yang ketiga persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini yang pertama daftar nama dan KTP sekurang-kurangnya 90 orang pengguna rumah ibadah. 90 orang. Yang pendiri rumah ibadah tadi itu. Yang disahkan oleh pejabat setempat. Pejabat setempat. Ya, jadi yang dimaksud pejabat setempat ini misalkan Lurah maksudnya. di kelurahan A itu ada 30 pemeluk agama Kristen misalkan. Sehingga tidak bisa mendirikan rumah ibadah di kelurahan itu. Maka diperluas wilayahnya sampai ke tingkat batas wilayah kecamatan. Maka diambil 30 lagi dari kelurahan B misalkan. Nah, kemudian dari kelurahan C ada 30. Berarti ada 3 kelurahan. Maka pejabat setempat yang dimaksud adalah 3 lurah tersebut mengesahkan daftar nama dan KTP, kemudian camat. Jadi 30 dari kelurahan A disahkan oleh lurah A, 30 lagi dari kelurahan B disahkan oleh lurah B, tetapi setelah terkumpul 90 yang mengesahkannya adalah camat. Jadi 3 tanda tangan lurah dan 1 tanda tangan camat. Nah, kemudian yang kedua harus mendapat dukungan masyarakat sekurang-kurangnya 60 orang. Tapi yang mendukung tidak harus satu agama ya? Kalau yang mendukung ini masyarakat setempat maksudnya. Oh, masyarakat setempat. Masyarakat yang akan menerima langsung akibat daripada hadirnya rumah ibadah tersebut. Oh, oke. Jadi di dalam tafsir FKUB yang dimaksud masyarakat setempat adalah 2 RT yang berdekatan. 2 RT yang berdekatan ya. Jadi kalau kita mendirikan masjid atau gereja di RT 1, maka yang dimaksud masyarakat setempat yang memberikan dukungan RT 1 dan RT 2. Oke. Itu sekurang-kurangnya 60 orang yang dibuktikan dengan daftar nama, tanda tangan, dan alamat. Tuh gini Pak Samsul. Kalau misalnya orangnya tinggal di sekitar tempat ibadah yang mau dibangun, tapi KTP itu bukan di situ, boleh nggak? Tidak berdasarkan KTP, tapi berdasarkan tempat tinggalnya. Kalau pengguna rumah ibadah itu daftar nama dan KTP. Tapi kalau dukungan masyarakat itu daftar nama, alamat, dan tanda tangan. Oke, berarti bukan KTP, tapi domisili. Oke, paham. Lanjut, Pak Samsul. Jadi setelah kita mendapatkan dukungan masyarakat 60 orang, kemudian kita meminta rekomendasi dari FKUB. Nah, FKUB ketika akan memberikan rekomendasi harus melaksanakan rapat lengkap. Kemudian rapat itu dibuat berita acara keputusannya bahwa permohonan pendirian rumah ibadah dari rumah ibadah yang bersangkutan itu ditolak atau diterima untuk diberikan rekomendasi. Nah, kemudian FKUB juga harus mempertimbangkan pendapat dari FKUB kecamatan dan majelis agama yang bersangkutan. Dalam hal ini kalau Islam
masjid maksudnya, itu yang dimaksud majelis agamanya adalah MUI. MUI. Nah, kalau gereja Katolik, majelis agamanya adalah paroki. Oke. Kalau majelis agama Kristen, gereja Kristen, itu majelis agamanya adalah PGI. Oh, PGI. Ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Kemudian kalau Hindu, majelis agamanya PHDI. Kalau Buddha, majelis agamanya Walubi. Nah, kalau Konghucu, majelis agamanya Makin. Majelis agama Konghucu. Bos kok bisa hafal gimana sih? Ya. Jadi, mengapa perlu pendapat majelis agama yang bersangkutan? Karena bisa saja yang mendirikan rumah ibadah ini satu komunitas yang menganut paham aliran yang dianggap di luar agama daripada agama yang bersangkutan tersebut, atau sekurang-kurangnya dianggap menyimpang atau dianggap sesat. Maka perlu pendapat dari majelis agama yang bersangkutan. Misalkan pada Muslim, misalkan berdasarkan fatwa MUI, Ahmadiyah itu dianggap sebagai ajaran yang menyimpang, sesat. Iya. Nah, bagaimana kalau kemudian komunitas Ahmadiyah mau mendirikan masjid? Maka FKUB sebelum memberikan rekomendasi mesti bertanya dulu kepada Majelis Ulama Indonesia, Majelis Agama Islam. Nah, setelah rekomendasi FKUB diterbitkan, selanjutnya panitia pendirian rumah ibadah meminta rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Nah, jadi inilah persyaratan khusus yang wajib dipenuhi. Kang Nazar, berarti alurnya dari panitia ke FKUB, betul ya? Setelah FKUB baru ke Kementerian Agama. Nah, ke FKUB ini apa langsung FKUB Kabupaten dan Kota apa melalui kecamatan dulu? Prinsipnya permohonannya ditujukan kepada FKUB Kabupaten Kota. Tetapi FKUB Kabupaten Kota sebelum menerbitkan rekomendasi, mereka akan melaksanakan rapat. Ketika rapat itu mereka mesti meminta input dari FKUB kecamatan. Input itu harus disampaikan dalam bentuk tertulis oleh FKUB kecamatan. Oke, lanjut Mas Abdul. Ya. Saya kira terkait dengan tata cara pendirian rumah ibadah, kalau kita mengacu kepada peraturan bersama Menteri, hanya itu. Jadi persyaratan teknis bangunan, persyaratan administrasi, dan persyaratan khusus Di tempat ibadahnya itu kan. Sekarang kalau legalitas tanah Pak Samsul, macam mana nih? Ya, kalau tanah Bisa kalau wakaf ya. Di dalam Islam itu tanah yang artinya itu mempunyai kekuatan hukum permanen ada dua. Pertama, tanah yang berstatus sebagai tanah wakaf. Dan yang kedua, tanah yang berstatus sebagai hak milik. Itu memiliki kekuatan hukum permanen. Nah, bagaimana untuk mendapatkan status kepemilikan tanah? Kalau di Batam ini dibagi kepada dua wilayah. Ada wilayah yang berada di dalam hak pengelolaan BP Batam. Kemudian ada wilayah yang di luar hak pengelolaan BP Batam. Kalau wilayah di luar hak pengelolaan, di luar wilayah itu berarti selain Batam, mainland, hinterland. Kita tidak bicara mainland dan hinterland, karena ke depan bisa saja wilayah hinterland itu juga menjadi wilayahnya HPL BP Batam. Tapi yang kita bicarakan adalah wilayah di dalam hak pengelolaan dan wilayah di luar hak pengelolaan. Kalau wilayah di luar hak pengelolaan itu bisa langsung disertifikasi, mengajukan sertifikasi ke Badan Tatanan Nasional. Sedangkan wilayah dalam hak pengelolaan, sertifikasinya bisa dilakukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari BP Batam. Itu pun sertifikasi yang bisa diberikan hanya dua.
Iya. kalau untuk rumah ibadah, yaitu sertifikat HGB, hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai. Iya, iya, iya. Nah, sertifikat hak guna bangunan dan hak pakai ini berdasarkan kebijakan BP Batam itu hanya bisa diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. 30 tahun. Ya, dan setelah itu diajukan kembali untuk perpanjangan. Nah, jadi masjid-masjid yang berada di dalam wilayah HPL BP Batam bukannya tidak bisa disertifikasi, tetapi sertifikat yang diberikan kepadanya itu berstatus sertifikat hak guna bangunan atau hak pakai. Nanti dulu Pak Samsul. Ya. Ini kan banyak bingung orang nih sebenarnya kan ya. Ketika masjid di perumahan untuk mendapat legalitas, walaupun dia mendapat IMB, tetap hanya berlaku 30 tahun. Ya, Yang di dalam kawasan apa tadi ya, pengelolaan ya. Ya. Karena pengelolaannya kan ada 3 titik ya. ya, Di Batam, Bintan dengan Karimun. ya, Berarti 30 tahun ya. 30 tahun. Tapi di luar, kalau misalnya mau dibuat permanen bisa nggak? Bisa. Caranya? Caranya adalah harus ada izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Jadi yang pemegang hak pengelolaan ini kalau di Batam itu kan BP Batam. Tetapi BP Batam itu baru bisa melepaskan suatu tanah atau suatu kawasan untuk dikelola oleh pihak lain atau bahkan menjadi milik pihak lain itu setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan. Jadi Kepala BP Batam mau tidak mau harus mengajukan lebih dulu permohonan kepada Menteri Keuangan karena aset negara, pengelolaan aset keuangan dan aset itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Terus gini Pak Samsul, ini ada kejadian di Batam tapi di pulau. Surat tanah itu tidak segera diurus. Itu sudah ada dalam kawasan masjid, tapi dihintelin. Oleh anaknya itu mau dijual separuh. Itu bisa apa tidak? Atau anak itu bisa dipenjarakan? Jadi memang surat legalitasnya belum ada. Ya, Tapi mau dijual oleh anaknya mau balik kampung. Ternyata panitia yang membangun dulu belum melegalkan tanah itu punya masjid. Nah, sementara maksud tanahnya itu yang dihibahkan bukan yang sekarang dibangun. ya, Sekarang minta ganti rugi 70 juta. Nah, maksud saya secara hukum kalau belum ada legalitas si anak itu kan si tanah bapaknya ya, belum ada wakaf. Itu boleh sebenarnya itu gimana? Kalau di daerah hinterland, Bisa anaknya menjual. kalau dia tidak memiliki legalitas kepemilikan, kemudian dijual, ya saya kira pembelinya ini gimana gitu. Enggak, ini tanah bapaknya. Ya, Tanah itu tanah warisan bapaknya, tetapi bapaknya membangun masjid. ya, Memang tidak ada wakaf segala macam. Tiba-tiba anaknya nak balik kampung mau dijual separuh. ya. Itu secara hukum boleh mungkin ya. Mungkin bahasanya bukan menjual ya, Nah, karena ganti rugi lah ya. ya mungkin dia minta kompensasi lah. Oh, Saya kira wajar saja kalau misalkan tanah. Tapi kalau tanah itu sudah dihibahkan oleh orang tuanya kepada takmir masjid, kemudian meskipun tidak ada legalitas, maksudnya tidak ada dokumen tertulis, tapi sepanjang ada korina petunjuk kuat bahwa orang tuanya ini benar telah menghibahkan, diperkuat lagi oleh 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi, Walaupun belum wakaf ya. walaupun bukan wakaf, Iya, iya. ya, maka itu sah. Hibahnya itu tinggal dokumen hibahnya diurus, Iya, iya. meskipun baru belakangan. Tetapi kalau ada korina petunjuk bahwa hibah itu memang pernah terjadi, maka itu sah menurut hukum. Oke, jadi teman-temanku khususnya kepada yang bertanya ya, jadi saya ingin pertegas bahwa pentingnya legalitas masjid ini bukan karena pemerintah mau ikut campur, tapi dalam rangka penyelamatan rumah ibadah itu ke depan. Itu sebenarnya ya. Satu, yang kedua,
Pak Samsul tadi telah menjelaskan panjang lebar bagaimana prosedur dengan pendirian rumah ibadah itu. Pertama tentu administrasinya tadi sudah jelas, kemudian legalitas tanahnya sudah jelas, dan saya juga ingin ingatkan kepada semuanya ya, usahakan legalitas itu harus jelas, dan kalau misalnya tanah kita khususnya yang di luar pengelolaan mau dihibahkan untuk masjid atau musala tempat ibadah, juga kalau bisa ada salah satu jalan yang terbaik ya, wakaf ya, menggunakan tidak harus ke BWI wakaf ini kan, langsung saja ya. Kalau wakaf itu dari wakif menyatakan ikrarnya kepada nazir, orang yang akan diserahi wakaf untuk mengelola, Ya. di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pak Kua ya. Ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu ada 3. Oh, ada 3 Kalau wakaf tanah Ah. itu kepala kua. tanah Nah, kepala Kua. kalau wakaf uang itu lembaga keuangan syariah, perbankan syariah. Oh. Nah, kemudian pada kasus tertentu pejabat pembuat aktanya bisa juga notaris. Oh, bisa juga Jadi notaris. misalkan ada orang yang berwakaf tanah 10.000 hektar misalkan. Dia merasa tidak cukup kuat kalau dia hanya dengan kua, sehingga perlu dinotariskan. Maka Kementerian Agama sudah menunjuk notaris tertentu yang boleh bertindak sebagai PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Oke, jadi saya kira sudah cukup jelas ya. Adapun yang saya tanya tadi dengan Pak Samsul itu kasus yang terjadi. Jadi ternyata orang tuanya yang turut serta membangun masjid dan kemudian tanah dia cuman tidak ada hitam putihnya orang tua tadi ya. Maka yang terjadi ketika anaknya nak balik mungkin butuh biaya, kemudian dijual. Tapi saya kira kalau anak yang seperti itu ya kurang baik juga ya. Tapi kalaupun toh minta kompensasi boleh-boleh juga, karena memang tanah untuk masjid itu kan dari 1 hektar, kasus yang terjadi yang dibangunkan kan juga hanya 30%. Anak itu sebenarnya minta baginya tidak dijual masjidnya, tetapi sebagian tanahnya daripada juga belum dibangun. Tapi masyarakat menuntut semuanya adalah milik masjid. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa hubungi nomor HP saya. Mungkin bagaimana cara-caranya nanti akan saya arahkan lebih lanjut. Saya kira itu mudah-mudahan dan manfaatnya. Terima kasih Pak Samsul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.